Bab 285, Balzac Lutbet 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Mana Eugene berkumpul untuk mengaktifkan prominence tersebar. Eugene memelototi langit sejenak, lalu membersihkan ekspresinya dan mendapatkan kembali ketenangannya sebelum berbalik. Dia melihat Christina menyeka darah dari mulutnya dengan punggung tangannya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Penghalang yang dia bentuk menggunakan kekuatan suci tidak lemah dengan cara apapun, tapi itu tidak cocok dengan kekuatan serangan Edmund. Christina telah menanggung beban kehancuran, penghalangnya hancur oleh kekuatan serangan gencar. Saya, baik-baik saja, kata Christina sambil mengatur napas dan memanggil cahaya. Rasa sakit berdenyut yang dia rasakan tersapu oleh kekuatan sucinya. Tetapi meskipun dia terbebas dari rasa sakit fisik, dia tidak dapat menemukan kedamaian. Saya minta maaf, Sir Eugene. Aku kurang. Jangan katakan itu. Eugene memotongnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak ingin mengkhianati emosinya yang sebenarnya kepada Christina, terutama ketika dia memiliki noda darah yang begitu jelas di sekitar wajahnya. Namun, jawabannya hanya menyebabkan Christina lebih tertekan. Christina menunduk sambil mengunyah bibirnya. Eugene mendecakkan lidahnya saat melihat pemandangan itu dan mengeluarkan sapu tangan sebelum mendekatinya. Dia disebut staf penahanan generasi saat ini. Selain itu, dia menarik kekuatan dari segala macam sumber. Bahkan jika Anda adalah orang suci, Anda tidak mungkin mempertahankan penghalang dalam kondisi seperti itu. Benar. Hamel benar, Christina. Bahkan bagiku, tidak mungkin untuk menekan staf penahanan sendiri 300 tahun yang lalu. Rasanya seolah-olah kutukan dan kebencian yang mereka rasakan dari Death Knight menghantui mereka. Namun, Anise bisa menenangkan diri, mengetahui bahwa Death Knight sebenarnya bukan Hamel. Beraninya mereka, meludahi Anise. Tapi itu tidak berarti dia telah menghilangkan amarahnya. Sebaliknya, kemarahannya membara di bawah permukaan, menajam ke tepi yang halus. Anise tidak bisa memaksa dirinya untuk memaafkan Death Knight dan penyihir hitam yang telah menciptakannya. Hanya memikirkan tindakan mereka membuat darahnya mendidih. Mereka telah mengambil tubuh Hamel dan mengubahnya menjadi boneka bengkok, ejekan terhadap pria yang dulu. Tapi itu tidak cukup bagi mereka. Mereka telah melangkah lebih jauh, mengilhami Death Knight dengan kenangan palsu dan memaksanya untuk berpura-pura menjadi Hamel. Penghinaan itu tak tertahankan, tidak hanya untuk Anise tetapi untuk semua orang yang telah mengenal Hamel 3 abad yang lalu. Lovelian mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi pucatnya. Menara Merah dikenal khusus dalam memanggil sihir, dan sebagai Master Menara Merah, dia bisa mengklaim sebagai pemanggil terhebat di zaman itu. Namun, dia gagal. Lovelian telah berusaha untuk membatalkan pemanggilan terbalik Death Knight, tetapi dia gagal mengganggu kekuatan besar yang digunakan Edmund. Silakan lihat ini. Namun, itu bukan seolah-olah dia gagal menghasilkan hasil apapun. Meskipun Lovelian kekurangan mana untuk secara langsung mengganggu pemanggilan, dia berhasil melacak aliran mana dalam waktu singkat. Lovelian mengangkat tongkatnya, menyebabkan jalinan ruang terdistorsi dan beriak di sekelilingnya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia memproyeksikan pemandangan di depannya. Itu bukan familiar kuat yang dia panggil tapi, mata, yang akan memungkinkan dia untuk mengamati tindakan Edmund dari jauh. Meskipun jarak membuatnya tidak mungkin untuk menyulap entitas yang lebih kuat, pengamatan dimungkinkan. Semua mata tertarik pada proyeksi saat berkedip ke kehidupan di depan mereka. Gambar tersebut menampilkan ibu kota suku Kocila, tempat yang terletak jauh melampaui lokasi mereka saat ini. Meskipun jaraknya jauh, pemandangannya jelas, menawarkan pemandangan panorama kota dari atas. Pemandangan yang menyambut mereka brutal dan kejam. Di depan mereka berdiri sebuah altar berbentuk piramida besar, ukurannya menjulang di atas tahanan yang tak terhitung jumlahnya yang memanjat sisinya. Di puncak altar, sekelompok penyihir berdiri, topeng dan pakaian mereka terbuat dari kulit manusia. Di tangan mereka ada pisau panjang yang berkelok-kelok, yang mereka tancapkan tanpa ampun ke dada mereka yang mencapai puncak. Itu adalah upacara brutal, yang melibatkan ekstraksi hidup dari detak jantung para tahanan. Para tahanan tersandung dan berguling menuruni piramida setelah dirampok hati mereka ke dalam lubang besar yang terletak di bawah. Di dalam lubang itu ada tumpukan mayat yang dengan mudah berjumlah ribuan. Bahkan setelah jantung dikeluarkan dari tubuh para tahanan, mereka terus memukul. Di dekatnya, para prajurit berdiri siap, berdekatan dengan para penyihir, siap untuk menerima jantung yang masih berdetak. Mereka dengan hati-hati membawa organ-organ itu ke bagian belakang piramida, di mana sebuah kuali besar menunggu. Kuali itu ditenun dari tulang-tulang orang mati dan berisi cairan mendidih, lengket, merah tua. Ketika jantung yang berdetak dilemparkan ke dalam panci, mereka langsung larut, cairan merah berubah menjadi lebih gelap saat bercampur dengan organ. Betapa mengerikannya, gumam Melkith ngeri melihat pemandangan itu. Qian mengunyah bibirnya untuk menghentikan dirinya muntah. Dia tidak terlalu terbiasa melihat begitu banyak mayat. Tapi tidak hanya ada satu altar di mana ritual semacam itu berlangsung. Faktanya, ada 5 altar seperti itu di ibu kota suku Kocila, dan bentuk yang mereka bentuk terlihat jelas melihat ke bawah dari ketinggian di atas ibu kota. Itu adalah pentagram terbalik, simbol yang disukai dalam ilmu hitam sejak zaman kuno. Tidakkah menurutmu tidak sopan untuk mengintip? Sebuah suara datang dari tempat kejadian.
Lovelian menggerakkan mata ajaibnya dengan ekspresi kaku. Seorang pria terbang ke arah mereka, mengenakan fedora dan jubah pendek yang tampaknya sama sekali tidak pada tempatnya di lanskap neraka di bawah. Edmund Kodret tersenyum sambil membelai janggutnya. Ini bukan kekuatan gelap Balsak. Kepala penyihir menara merah. Sophis Lovelian. Pasti. Saya melihat kepala menara putih, Melkit El-Hayah, juga, tapi dia tidak mahir dalam sihir semacam ini, lanjut Edmund. Dan apa yang kamu ketahui tentangku? Melkit menggerutu, tapi itu benar. Melkit mahir dalam berbagai jenis sihir sebagai Arquaizat, tetapi seperti yang dikatakan Edmund, dia bukan ahli sihir pemanggilan, yang mengharuskan seseorang untuk menjadi spontan dan halus. Pertama-tama, sebagai seseorang yang berjalan di jalan sihir yang sama, saya ingin menawarkan pujian saya. Sungguh menakjubkan bahwa Anda berhasil mendeteksi aliran sihir dalam waktu singkat itu dan bahkan memanggil familiar meskipun ada perbedaan dalam kekuatan kami, kata Edmund. Aku tidak ingin mendengar pujianmu, balas Lovelian. Apakah karena aku penyihir hitam? Aku tahu masa kecilmu dihancurkan oleh penyihir hitam, tapi... Baiklah, mari kita berhenti membicarakan hal ini. Kalian semua tidak akan pernah bertatap muka denganku. Edmund berhenti, lalu mengalihkan pandangannya dari Lovelian. Namun, saya pikir kita lebih dari mampu memahami satu sama lain. Bagaimana menurutmu, Balsak Lutbet? Secara alami, tatapan Edmund diarahkan pada Balsak. Meskipun kedua lokasi dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, kemarahan dingin yang terkandung di mata Edmund cukup tebal untuk menonjol melalui gambar yang memproyeksikan. Aku tidak tahu apakah kamu merasakan hal yang sama, tapi aku selalu menganggap kita sebagai teman. Kami sudah saling kenal sejak lama, dan kami sudah membicarakan banyak hal, kata Edmund. Pikirkan baik-baik, Edmund. Kami pasti sudah banyak bicara, tapi... Bukankah itu sebagian besar obrolan yang tidak berguna? Saya pikir sebagian besar asal-asalan, balas Balsak. Itu menjengkelkan untuk didengar. Jadi, apakah Anda mengkhianati saya karena sebagian besar pertukaran kami tidak berguna? Tanya Edmund. Saya pikir Anda memiliki pilihan kata yang salah. Ini bukan pengkhianatan karena aku tidak pernah berada di pihakmu, untuk memulai. Sama seperti Anda bergerak hanya untuk keuntungan Anda sendiri, saya juga bergerak untuk keuntungan saya sendiri, Balsak menjawab dengan lembut. Sikap acuh tak acuhnya menyebabkan alis Edmund menggeliat karena ketidakpuasan. Apakah Anda berencana merampok ritual saya? Tanya Edmund. Mungkin, jawab Balsak. Aku mengenalmu dengan baik, Balsak Lutbet. Anda tidak memiliki kapasitas, balas Edmund. Apakah menurutmu begitu? Balsak bertanya, senyum bermain di sudut bibirnya. Edmund tidak menanggapi. Dia tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Sebenarnya, dia hampir tidak mengenal Balsak sama sekali. Edmund tidak bisa menggambarkan tipe penyihir Balsak itu. Dia percaya diri dalam menggambarkan Amelia Merwin, tetapi dia tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk Balsak. Sebelum menandatangani kontrak dengan Raja Iblis Penahanan, Balsak telah menjadi penyihir yang sangat baik, dipuji sebagai penerus yang mungkin untuk posisi Master Menara Biru. Kemudian suatu hari, dia tiba-tiba meninggalkan Menara Biru dan menuju ke Helmut. Penyihir yang tak terhitung jumlahnya telah berusaha untuk mendapatkan audiensi dengan Raja Iblis Penahanan, tetapi hanya sedikit yang berhasil memasuki Menara Babel yang mengesankan, apalagi menatap Raja Iblis sendiri. Namun, Balsak berbeda. Reputasinya sebagai penyihir berbakat dan dihormati telah mendahuluinya, dan inilah yang memberinya akses ke tempat suci batin Raja Iblis. Namun, akan sulit baginya untuk mendapatkan kontrak dengan Raja Iblis dengan tidak lebih dari kemampuannya sebagai penyihir. Sebaliknya, itu tidak mungkin jika hanya kemampuannya yang dipertimbangkan. Saat itu, Raja Iblis Penahanan sudah memiliki Amelia Merwin dan Edmund Kodret. Meski begitu, Balsak berhasil menandatangani kontrak dengan Raja Iblis. Apa yang dia inginkan melalui kontrak telah menarik minat Raja Iblis Penahanan, tetapi Edmund tidak tahu apa itu. Begitulah tiga penyihir penahanan muncul. Terdapat pertukaran. Namun, interaksi mereka terbatas pada pembicaraan tingkat permukaan, dengan sedikit wawasan tentang pemikiran dan niat masing-masing. Kemampuan magis Balsak tampak biasa-biasa saja di permukaan, tetapi jelas bahwa dia memiliki kedalaman tersembunyi. Untuk benar-benar memahami satu sama lain, mereka harus terlibat dalam kompetisi magis. Namun, mereka tidak pernah mengambil langkah ini. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Benar-benar tidak menyenangkan, ludah Edmund, semua jejak senyum menghilang dari wajahnya. Karena kau bilang begitu, biarkan aku membuatnya sangat jelas untukmu, Balsak. Ritual yang saya pimpin sempurna dan tidak cukup menyedihkan untuk diambil oleh orang-orang seperti Anda. Balsak tidak memberikan jawaban tetapi malah mengangkat bahu. Mata berkilauan Edmund menuju ke Eugene. Itu tidak akan pecah, dan saya tidak akan gagal. Eugene Leonhardt, saya tahu bahwa Anda adalah pahlawan dan telah menarik perhatian Yang Mulia Raja Iblis Penahanan. Namun, jika Anda pikir saya tidak akan membunuh Anda hanya karena itu, Anda salah besar. Dan kamu pikir kamu bisa membunuhku? Tanya Eugene saat bibirnya melengkung menjadi senyum bengkok. Pedang yang kamu kirim sudah tumpul dan tua. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan senjata seperti itu? Kemarahan dan rasa jijikmu terang-terangan.
Apakah karena Anda bukan hanya hati singa tetapi juga penerus stupid Hamel? Biarkan saya mengoreksi Anda terlebih dahulu. Tidak masalah bagiku apakah pedang itu tumpul atau tajam. Saya tidak begitu lemah seperti penyihir hitam untuk putus asa untuk pisau, balas Edmund. Haruskah dia membujuk mereka untuk berbaris sampai ke ibu kota suku Kocila? Edmund tidak bisa dikalahkan jika dia menetapkan tempat ini sebagai medan perang. Kota besar dan kejam telah lama menjadi wilayah Edmund, dan saat ini mengandung konsentrasi kekuatan yang besar sebagai pusat ritual. Tapi lawannya pasti akan menyadari fakta ini juga. Edmund tidak dalam posisi untuk bersantai karena dia tidak tahu tujuan sebenarnya Balzac. Edmund akan punya banyak waktu untuk membuat persiapan sementara dia menunggu musuh-musuhnya berbaris. Demikian juga, lawan-lawannya juga akan punya waktu untuk bersiap. Dia tidak tahu trik macam apa yang disembunyikan Balzac di lengan bajunya, dan kedua master menara juga mengganggunya. Lebih buruk lagi, dua yang dimaksud adalah penyihir yang berspesialisasi dalam perang di antara Archwizards of Aroth. Master Menara Merah bisa melawan perang angka dengan panggilannya, sementara Master Menara Putih bisa memanfaatkan banyak roh dengan kontraknya kedua Raja Roh. Bahkan jika aku menjadikan ini medan perang. Jika Sienna yang bijaksana juga bergabung dalam keributan. Namun, yang paling mengkhawatirkan Edmund adalah kemungkinan kebangkitan Sienna. Meskipun dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membandingkan dirinya dengan Sienna sebagai penyihir, Sienna Myrdain adalah seorang Archwizard yang bahkan mengancam Raja Iblis. Dia percaya diri dalam mengalahkannya dalam pertempuran sihir 1 lawan 1 di medan perang yang menguntungkan, tetapi jika Sienna bijaksana bergabung dengan kelompok musuhnya yang kuat. Dia menilai bahwa peluangnya tipis. Jadi aku akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Dia akan meninggalkan ibu kota dan berbaris, meningkatkan pertempuran yang menentukan untuk melengkapi sisa persembahan yang diperlukan untuk ritual. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan lawan, tetapi satu perang besar akan cukup untuk memenuhi persyaratan untuk ritual. Aku akan segera menggiring orang-orang barbar ke jejak Dewa Tanah. Jika Anda ingin melarikan diri, jangan ragu untuk melakukannya. Saya bersedia menunjukkan belas kasihan sebanyak itu, kata Edmund. Kelompok itu telah menunjukkan lokasi jejak Dewa Tanah dengan mempelajari peta pada hari sebelumnya. Lembah itu terletak di antara suku Kocila dan suku Zoran dan merupakan satu-satunya tempat di hutan lebat yang tidak memiliki pohon. Menurut kepercayaan penduduk asli Samar, lembah berongga adalah jejak kaki yang ditinggalkan oleh Dewa Tanah dan dianggap sebagai situs bagi suku-suku besar untuk terlibat dalam pertempuran skala besar. Bahkan, itu telah menjadi tempat pertempuran sengit beberapa bulan yang lalu ketika Kocilas dan Zorans pertama kali bentrok. Kata-kata Edmund adalah bujukan terang-terangan. Sebuah pagoda tulang juga telah didirikan di jejak Dewa Bumi, dan Vena Bumi juga dipelintir. Meski begitu, menghadapinya di jejak Dewa Tanah masih lebih baik daripada berbaris sampai ke ibu kota suku Kocila untuk menghadapinya di sana. Retak. Gambar-gambar menjadi kabur, konsekuensi dari mata magis yang hancur. Lovelian mendecakkan lidahnya sambil menggelengkan kepalanya. Seperti yang Anda katakan, Master Menara Hitam. Edmund bergegas untuk menyelesaikan ritualnya. Dia telah menyatakan niatnya untuk berbaris meskipun tidak perlu. Keinginan Edmund untuk memprovokasi musuh-musuhnya agar berbaris ke jejak Dewa Tanah adalah indikasi yang jelas dari keputusasaannya untuk menyelesaikan ritual dengan biaya berapapun. Dia tampaknya tidak mau mentolerir rintangan atau keadaan yang tidak terduga, dan kelompok itu merasakan ini dari pernyataannya yang berani untuk berbaris ke arah mereka. Balzac mengamati ekspresi Eugene dengan cermat sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia mencoba untuk mempercepatnya lebih dari yang aku harapkan, tapi aku bisa menebak mengapa. Dia waspada terhadap keberadaan Sir Eugene, serta kebangkitan Lady Sienna. Meskipun Balzac belum mendengar secara langsung tentang kebangkitan Sienna, dia dapat menyimpulkan dari situasi mereka saat ini bahwa itu terkait dengan keberadaannya. Jika Nona Sienna bebas, tidak ada alasan baginya untuk tidak bergabung dengan kami. Tampaknya kondisi lain harus dipenuhi untuk kebangkitannya. Balzac mengalihkan perhatiannya ke Rhaenyra. Meskipun dia tidak pernah diberitahu identitasnya, sangat jelas bahwa gadis kecil itu adalah seekor tukik. Death Knight itu dari sebelumnya. Apakah itu benar-benar Sir Hamel? Tanya Qian sambil memijat wajah pucatnya dengan tangannya. Saya tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal-hal itu. Dia ingin memusnahkan klan Hati Singa. Mengapa Sir Hamel mengatakan seperti itu? Tidak, Eugene meludah. Death Knight itu, tubuh itu milik Sir Hamel, tapi orang itu bukan Sir Hamel. Dan bagaimana kamu tahu itu? Tanya Qian. Saya akan melakukannya karena saya Hamel, Anda Pang. Eugene nyaris tidak menghentikan dirinya untuk membalas. Nah, sekarang dia sudah sampai sejauh ini, tidak akan bermasalah baginya untuk mengungkapkan identitas aslinya. Namun, pada catatan terpisah, Eugene berpikir dia mungkin bunuh diri karena malu. Dia selalu berbicara tentang kehebatan, Tuan, Hamel kepada Qian. Tetapi jika Qian pernah mengetahui bahwa Eugene adalah Hamel. Yah, roh dapat melihat jiwa manusia. Tempest memberitahuku bahwa itu Death Knight bukanlah Sir Hamel, Eugene buru-buru menjelaskan. Apakah Anda yakin? Dia terus mengatakan bahwa dia adalah Sir Hamel, kata Qian. Mengapa aku berbohong padamu tentang ini? Dan aku yakin kau tidak akan tahu, tapi Sir Hamel bukan idiot seperti Death Knight itu.
Dan, seperti yang Anda katakan, mengapa Sir Hamel ingin membantai klan Hati Singa? Alasan apa dia harus mengutuk Tuan Molon, Lady Sienna, dan Lady Anise? Lanjut Eugene. Mungkin dia marah setelah mengetahui isi dongeng itu. Melkit berbisik pelan sambil mendengarkan percakapan mereka. Bahu Christina tiba-tiba bergetar, akibat Anise tiba-tiba berdeham. Itu argumen yang valid. Bahkan Eugene harus mengakuinya. Sienna dan Anise adalah rekan penulis dongeng, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa Hamel akan bereinkarnasi ketika mereka menulis cerita. Faktanya, ketika Eugene pertama kali membaca dongeng setelah bereinkarnasi, dia telah menggertakkan giginya. Namun, dia tidak akan pernah mengutuk Sienna dan Anise atas dongeng. Bagaimana dia bisa? Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memikirkannya, dengan kemewahan melihat ke belakang, dia harus mengakui bahwa kematiannya di kastil Raja Iblis Inkarnasi adalah bunuh diri yang egois. Dia telah memilih kematiannya sendiri setelah menyadari tubuhnya hancur, dan dia tidak bisa lagi bertarung. Sebenarnya, itu adalah cara untuk mempertahankan harga dirinya saat keluar dengan caranya sendiri. Dia berharap rekan-rekannya akan menjadi marah atas kematiannya dan menggulingkan Raja Iblis penahanan. Terlepas dari alasan apapun yang bisa dia buat, pada akhirnya, kematiannya jelek dan egois, dan Eugene harus mengakuinya sebagai fakta. Apa yang dilakukan Sienna dan Anise dengan dongeng itu bisa dianggap sepele dibandingkan dengan apa yang telah dia lakukan pada mereka. Meskipun aku berharap mereka sedikit membumbuinya dengan kepentingan pribadi mereka sendiri. Eugene menggelengkan kepalanya, mengingat bagaimana dongeng itu berakhir. Sir Hamel tidak begitu dangkal untuk mengutuk rekan-rekannya karena isi dongeng, kata Eugene. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Melkit. Bagaimana saya bisa tahu? Aku hanya tahu itu. Bagaimanapun, saya adalah pewaris Sir Hamel, penerus Lady Sienna, dan saya bertemu Sir Molon juga. Saya mendengar dari mereka betapa heroiknya Sir Hamel, jelas Eugene. Christina, bagaimana Hamel bisa mengatakan hal-hal memalukan seperti itu dengan mulutnya sendiri? Saya berpikir bahwa Sir Eugene adalah hebat dalam objektifikasi diri. Ya ampun, Christina, kamu jelas dibutakan oleh sesuatu di sini. Adas manis berteriak, menyebabkan Christina sedikit tersipu. Sejujurnya, Death Knight itu tidak perlu dikhawatirkan. Saya bisa mengatasinya dengan baik sendiri. Sebaliknya, aku merasa lebih menjengkelkan bahwa Amelia Merwin, penguasa Death Knight, berkolusi dengan Edmund, kata Eugene. Edmund hanya meminjam Death Knight. Amelia tidak akan datang ke hutan, jawab Balzac. Bagaimana kamu bisa yakin? Tanya Eugene. Sama seperti Edmund yang mewaspadaiku, dia juga akan mewaspadai Amelia. Pertama-tama, Edmund menggunakan prajurit dan penyihir suku Kocila sebagai alat tanpa menerima bantuan dari penyihir atau iblis hitam lainnya. Melakukan ritual sebesar itu tanpa menerima bantuan apapun adalah prestasi yang luar biasa, tetapi dia tidak melakukannya untuk memamerkan kemampuannya, melainkan untuk menghilangkan semua variabel yang mungkin, kata Balzac sambil tersenyum pahit. Jika Amelia bekerja sama dengan Edmund, ritual ini pasti sudah selesai. Jika Edmund adalah penyihir hitam yang seimbang, Amelia adalah ahli nujum yang berdiri di puncak. Pasukan undead tidak akan membutuhkan persediaan atau istirahat. Aku benci penyihir hitam, tapi aku paling benci ahli nujum di antara mereka. Eugene meludah, mengingat wajah Death Knight.